Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isyana Dwisari dengan NIM C1C021131. Di sini saya akan memaparkan materi PPT analisis deskriptif sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian analisis deskriptif. Analisis deskriptif, juga dikenal sebagai statistik deskriptif, adalah cabang statistik yang berfokus pada mendeskripsikan dan meringkas data. Analisis deskriptif adalah metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau gambaran tentang subjek yang sedang dipelajari berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat dilihat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan lainnya. Selanjutnya ada jenis penelitian deskriptif. Sebelum kita memasuki jenis analisis deskriptif, akan dipaparkan lagi sebelumnya jenis penelitian deskriptif. Yang pertama ada survei, yaitu mengumpulkan data dari sekelompok orang yang diwawancarai atau diisi kuesioner untuk menggambarkan atau menganalisis karakteristik dari populasi tertentu. Yang kedua ada studi kasus, mempelajari suatu kasus atau peristiwa secara mendalam dengan tujuan untuk memahami karakteristik dari konteks dari kasus tersebut. Yang ketiga ada studi perkembangan, mempelajari perubahan dan perkembangan yang terjadi pada individu atau kelompok selama periode waktu tertentu. Yang keempat ada studi tindak lanjut, yaitu bertujuan untuk memantau atau mengamati efektivitas dari suatu intervensi atau program yang telah dilaksanakan pada masa lalu. Selanjutnya ada studi korelasi, yaitu studi yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keenam ada analisis dokumenter, yaitu menggunakan data yang diambil dari dokumen atau bahan tertulis sebagai sumber informasi. Selanjutnya ada studi sosiometrik, yaitu studi yang mempelajari pola hubungan sosial antara individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Dan yang terakhir ada analisis kecenderungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren atau kecenderungan perubahan dalam suatu data atau fenomena pada periode waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah metode analisis deskriptif. Yang pertama di distribusi frekuensi, yaitu menunjukkan jumlah kemunculan setiap nilai atau kategori dalam suatu dataset. Yang kedua ada ukuran tendensi sentral, yaitu seperti rata-rata, median, dan modus menggambarkan nilai tipikal atau sentral dari suatu kumpulan data. Yang ketiga ada ukuran dispersi, yaitu seperti varians dan standar deviasi, menjelaskan seberapa besar data di sekitar nilai pusat. Dan yang terakhir ada representasi grafis, yaitu seperti plot pencar, diagram batang, dan diagram lingkaran dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dan mengidentifikasikan pola atau tren apapun. Selanjutnya ada ciri-ciri analisis deskriptif. Yang pertama ada fungsi studi deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena, gejala, masalah, atau persoalan. Yang kedua, fokuskan perhatian dan penelitian pada pemecahan masalah nyata atau saat ini. Yang ketiga, menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai sifat data seperti rata-rata, standar deviasi, kemiringan dan ketajaman kurva, dan lain sebagainya. Yang keempat, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik analitik. Analisis deskriptif nantinya akan digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel atau satu variabel. Dan yang terakhir, menjelaskan tahapan penelitian secara rinci serta proses pengumpulan data, memberi alasan kuat mengapa peneliti menggunakan teknik khusus. Selanjutnya, di dalam analisis deskriptif terdapat keunggulan dan kekurangan. Yang pertama, ada keunggulan dari analisis deskriptif, yaitu data tersaji ringkas dan lengkap, favorit peneliti, mudah dilakukan, memperoleh banyak informasi, dan dapat menentukan apakah dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Sedangkan kekurangan dari analisis deskriptif, yaitu terbatas pada penyajian data, hanya untuk sampel data yang sedang dipelajari, dan motivasi subjek dapat berubah-ubah. Nah, materi yang terakhir yaitu tahapan analisis deskriptif. Yang pertama ada pengumpulan data, itu mengumpulkan informasi tentang topik penelitian. Informasi dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti survei, wawancara, observasi, atau dokumen tertulis. Selanjutnya adalah untuk pengolahan data, yaitu data diolah menggunakan teknik seperti coding, processing, atau filtering untuk menghasilkan data yang lebih terstruktur dan lebih mudah diinterpretasikan. Yang ketiga ada deskripsi data yang disajikan dengan menggunakan teknik seperti tabel, grafik, atau statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik data yang dikumpulkan. Yang keempat, interpretasi data, yaitu ditafsirkan menggunakan teknik seperti analisis kualitatif atau kuantitatif untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel dan data. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan, itu menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi data.
Baiklah, sekian materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyajian ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.